Halo guys, balik lagi sama gue di Manul Motovlog. Gila, udah lama banget gue gak bikin video. Ini hari kali kedua gue bikin video di tahun 2017. Jadi sebenarnya minggu lalu gue riding tapi gak bikin video karena satu dan lain hal. Nah, sekarang hari Sabtu, gue mau start Mori ketemu sama RG 700. Tapi ketemuannya di Sensi. Nah, mungkin nanti muter-muter sebentar, habis itu gue balik lagi ke Sensi karena gue sekalian mau nge-gym, asik. Gara-gara ketularan Banana Motovlog. Gak juga sih sebenarnya, karena emang pengen kurus sana aja biar lebih sehat ya kan. Sekarang hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017. Kalau kalian tahu di Instagram lagi ada acara bubur ayam racer tuh, Bang Den lagi bikin riding bareng. Cuman sayangnya gue nggak bisa ikut karena gue telat bangun. Sekarang udah jam 7.49. Sementara mereka di sana kumpulnya itu di Paun jam 7. Tadi udah janjian sama TJR mau ikut juga, ternyata gue telat bangun. Ya, maklum lah ya. Yang penting tetap semangat walaupun telat bangun. Iyalah semangat mau nge-gym gue. Ya motor gue mati. Setelan gasnya nih, aduh. Penyakit motor tua. Headset. Kalau kalian ada yang tahu, ada yang familiar dengan daerah ini, di mana? Yo. Kalau mau ketemu riding bareng sama gue yang dekat-dekat daerah sini, bisa komen di bawah. Kita riding bareng, cus lah. Duh, angkotnya. Kenapa angkot harus berhenti tengah jalan buat naikin atau nurunin penumpang? Kenapa nggak agak kirian dikit gitu? Hari ini cuacanya tidak terlalu mendung, tidak terlalu panas. Udah kayak reporter cuaca gua. Jadi karena sekarang kita lagi naik motor dan daripada ngomong nggak jelas, gue pengen ngebahas sesuatu. Kalian tahu kan motor pabrikan seperti yang gue pakai sekarang dan motor custom itu memiliki cukup banyak perbedaan. Dari mulai biasanya itu kalau yang paling gampang kita lihat tuh catnya ya. Biasanya kalau motor udah di custom tuh pasti catnya aneh-aneh. Maksudnya lebih keren lah, istilahnya seperti itu. Nah, gue pengen nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak siapa orang pertama yang memprakarsai custom motorcycle? Gue kasih tahu aja lah ya, biar ada topik. Jadi kembali ke tahun 1960-an sampai 70-an, belum ada sama sekali orang yang custom motor. Sampai akhirnya ada satu orang di Amerika yang namanya Arlen Ness. Dia itu adalah pencetus pertama motor custom. Jadi dia bikin motor custom dan motor customnya tuh bener-bener banyak banget. Dia sampai punya museum sendiri namanya Ness Museum, Ness Custom Motorcycle Museum. Wah itu gila banget sih. Jadi dia banyak banget yang gue tahu nih yang kayak gini nih yang motor pisang. Kalau gue bilangnya motor pisang. Jadi dia kayak pisang gitu. Nah terus ada yang terinspirasi dari mobil Chevrolet. Seperti ini gambarnya. Terus Arlen Ness itu bisa dibilang salah satu ini ya, apa namanya? Bukan salah satu sih, dewanya motor custom. Tuhannya motor custom gitulah. Karena dia yang pertama kali. Nah, dia itu sendiri punya anak namanya Cory Ness. Nah,
Jadi di Nes family itu yang motor custom gitu, dia udah 3 generasi. Yang pertama itu Arlen Ness sendiri, terus kedua anaknya Cory Ness, nah yang terakhir cucunya Zach Ness, anaknya dari Cory Ness itu. Nah mereka itu tiga-tiganya menurut gue custom builder motorcycle yang sangat-sangat keren sih, parah keren banget. Jadi ada suatu ketika di gue nonton di YouTube, nama acaranya itu Let It Ride. Jadi ini acaranya sebenarnya acara Zach Ness, acara yang cucunya tadi. Jadi mereka bikin, bukan angkot berhenti sembarangan jadi nggak bisa lewat. Jadi mereka itu waktu itu acara Sturgis Rally 2014 kalau nggak salah. Mereka dikasih motor Victory apa gue lupa. Mereka dikasih waktu 30 hari untuk nge-custom motor tersebut. Dan ciri khasnya Arlen Ness tuh forknya pasti dipotong terus dibikin panjang ke depan. Itu salah satu ciri khas Arlen Ness. Terus juga kalau kalian mungkin tahu motor Gold Digger itu pertama kali mungkin kalian tahu dari yang salah satu artis Indonesia ya. Tapi sebenarnya Gold Digger itu pertama kali dibuat sama Zach Ness dan itu keren banget. Nah ini fotonya nih, gue kasih lihat. Itu di acara Let It Ride juga ada. Nah di saat yang Sturgis itu juga, jadi mereka ditantang oleh Victory untuk custom motor selama 30 hari yang seperti tadi gue bilang. Dan salah satu pionir juga, jadi anaknya nih si Cory Ness itu juga nggak cuman bapaknya doang nih yang mau jadi pionir, dia juga mau jadi pionir kan. Jadi kalau kita bicara motor custom, apalagi motor touring, dulu itu belum ada sama sekali orang yang nge-custom motor touring kayak gini. Gua paling biasanya fork, bannya ditinggiin, tapi fairing depannya tuh paling cuman ya dicat-cat doang. Nah kalau dia bener-bener bikin ulang fairing depannya, jadi bener-bener custom fairing. Nah itu dia salah satu yang pertama untuk bikin fairing custom. Nah menurut gue itu keren banget sih. Nanti gue kasih lihat foto-fotonya sama kalian. Nah terus ada juga custom builder dari Amerika yang gue suka banget, namanya adalah Matt Hodge. Jadi dia tuh bener-bener, kalau menurut gue keren banget sih. Motor-motor dia tuh yang dia bikin tuh rata-rata tuh chopper, up hanger gitu. Tapi yang menurut gue paling keren adalah dia bener-bener mengimplementasikan engineering banget di motornya. Jadi di motornya itu gak pakai standar, tapi pakai hydraulic. Saat kita mau parkir, motornya tuh turun, shock breakernya turun. Terus sasis bawahnya tuh floorboardnya gitu, itu jadi sejajar sama nempel di tanah. Jadi ya udah begini aja nih parkirnya. Itu bener-bener keren banget sih menurut gua. Terus dia itu terkenal sama cat motornya pakai powder coating. Nih gambarnya. Ya mati lagi motor gua. Terus kalau di Indonesia gua sering lihat tuh custom builder Elders tuh, Lawless ya kan. Terus Binky Biker Station, Studio Motor juga. Habis itu apa sih namanya? Ada satu lagi gue lupa, cuman gue kenal orangnya, gue inget nama orangnya. Kalau nama ini gue lupa apa ya. Pokoknya salah satu custom builder yang terkenal deh.
Nah, jadi kalau kalian mau custom motor, baik motor besar maupun motor kecil, kalian bisa tuh lihat-lihat apa namanya, yang tadi gue sebutin, Arles, bla 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 semuanya, supaya bisa jadi referensi buat kalian. Jadi misalkan kalian ngerjain di bengkel orang, jadi orang yang ngerjain dong. Biasanya setiap custom builder itu pasti punya taste-nya masing-masing kan. Tapi kalau saran gua, kalian nggak boleh lupa motor itu motor kalian, motor custom yang kalian mau. Jadi harus ada taste kalian juga, jangan cuman taste dari ini apa namanya, custom builder tersebut gitu loh. Aduh. Nah, terus kalau kalian mau nonton di YouTube, kalian bisa search Bikers Build Off. Jadi itu kayak mempertemukan dua custom builder, diadu motor mana yang paling bagus, nanti di voting gitu. Terus Let It Ride yang ngejar Zeknes juga. Nah, terus ada lagi yang menurut gue ikonik, cuman sayangnya orangnya udah meninggal, custom buildernya, namanya Indian Larry. Semua motornya tuh rata-rata fork depannya itu dibikin spiral, dan caranya tuh bener-bener menurut gue unik banget. Jadi fork depannya itu dipanasin sampai bener-bener merah gitu, kayak dibakar, dipanasin gitulah. Nah, habis itu ujungnya itu langsung dipuntir gitu, digituin, dipuntir gimana sih, terus jadi spiral kan. Nah, itu keren banget sih kalau menurut gua. Dia itu ciri khasnya sendiri. Jadi maksud gua yang tadi gua bilang, setiap custom builder pasti punya ciri khasnya masing-masing. Gimana kalian sukanya sama yang mana, yang mirip-mirip sama kalian? Gue sih jujur kepengen banget punya motor custom, tapi gue pengen bangun sendiri. Jadi beli sasisnya, bikin sendiri kalau bisa, ya kan. Tangkinya ya pakai yang standar aja lah, tapi di apa-apain dulu gitu kan. Kalau bikin tangki buset susah banget. Jadi kalau kalian nonton yang di Bikers Build Off itu semuanya bener-bener bikin sendiri. Dari mulai tangki, spakbor, apa semua itu bikin sendiri semua. Dan menurut gue itu keren sih, cuman wah susah sih kayaknya. Pokoknya cita-cita gue pengen banget punya motor custom sendiri. Kalau gue punya motor custom, gue pengen banget punya motor yang keren tapi juga nyaman. Soalnya kalau kalian tahu, harus kalian tahu juga, rata-rata motor custom yang, kalau Harley khususnya ya, rata-rata motor custom itu nyiksa makainya. Jadi gue pengen punya motor custom yang dilihat enak tapi dinaikin juga enak, bisa dipakai touring gitu kan. Ya paling segini dulu video gue kali ini. Nanti mau ketemu RG700 nanti ya gue videoin lagi lah ya. Tapi ini sampai segini dulu karena gue harus berkonsentrasi sepertinya ini untuk menyusul RG700 karena gue udah telat. Ntar dia ngomel-ngomel. Pokoknya gue mau ngingetin sama kalian, jangan lupa untuk selalu safe ride. Jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan terakhir dari gue, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Motovlog signing out. Dadah. Dadah, motornya mati lagi. Haha.